Hari Belanja Online Nasional, atau yang lebih dikenal dengan Harbolnas, adalah perayaan belanja daring tahunan yang diadakan pada tanggal 12 Desember. Hari ini dirancang untuk mendorong masyarakat memanfaatkan kemudahan belanja online melalui diskon besar-besaran yang ditawarkan oleh berbagai platform e-commerce. Harbolnas telah menjadi salah satu momen penting dalam kalender belanja Indonesia, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga bagi pelaku usaha di dunia digital. Artikel ini akan membahas sejarah Harbolnas, tujuannya, dampaknya terhadap perekonomian, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 1. Sejarah Hari Belanja Online Nasional. Harbolnas pertama kali diluncurkan pada tahun 2012 oleh sekelompok e-commerce besar di Indonesia, seperti Lazada, Zalora, Blibli, dan beberapa platform lainnya. Inspirasi Harbolnas berasal dari Cyber Monday di Amerika Serikat, yang merupakan hari belanja online besar setelah Thanksgiving. Tujuannya adalah untuk mendorong masyarakat Indonesia lebih akrab dengan belanja daring, sekaligus meningkatkan volume transaksi di platform e-commerce lokal. Pada tahun-tahun awal, Harbolnas berfokus pada pengenalan konsep belanja online kepada konsumen Indonesia yang masih dominan berbelanja secara konvensional. Seiring waktu, Harbolnas semakin populer dan diikuti oleh ribuan platform e-commerce yang menawarkan diskon hingga 90% atau lebih. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan meningkatnya adopsi internet, Harbolnas kini menjadi salah satu momen belanja paling ditunggu setiap tahunnya. 2. Tujuan Harbolnas. Harbolnas tidak hanya sekadar ajang diskon, tetapi juga memiliki tujuan yang lebih luas, baik dari sisi konsumen maupun industri e-commerce. Berikut beberapa tujuan utamanya. A. Meningkatkan kesadaran tentang belanja daring. Harbolnas dirancang untuk memperkenalkan masyarakat pada konsep belanja online, terutama bagi mereka yang belum terbiasa. Dengan menghadirkan berbagai kemudahan dan promosi menarik, Harbolnas membuka peluang bagi konsumen untuk mencoba pengalaman berbelanja secara digital. B. Meningkatkan volume transaksi. Hari ini menjadi momen penting bagi platform e-commerce untuk meningkatkan volume transaksi mereka dalam waktu singkat. Diskon besar-besaran dan penawaran menarik dirancang untuk mendorong konsumen berbelanja lebih banyak. C. Mendukung pelaku UMKM. Harbolnas juga memberikan ruang bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk memasarkan produk mereka di platform e-commerce. Dengan partisipasi dalam Harbolnas, UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan mereka. D. Mendorong digitalisasi ekonomi. Sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi digital, Harbolnas berkontribusi pada perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Program ini sejalan dengan visi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional. 3. Dampak positif Harbolnas. A. Pertumbuhan ekonomi digital. Harbolnas telah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Pada tahun 2022, misalnya, Harbolnas mencatat miliaran transaksi yang menunjukkan potensi besar pasar e-commerce di Indonesia. Momentum ini mendorong inovasi dan investasi di sektor teknologi dan logistik. B. Kemudahan akses untuk konsumen. Dengan Harbolnas, konsumen dapat menikmati diskon besar tanpa harus keluar rumah. Hal ini memberikan kenyamanan dan efisiensi waktu, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau tinggal di daerah terpencil. C. Meningkatkan daya saing UMKM. Melalui Harbolnas, UMKM mendapatkan kesempatan untuk bersaing di pasar yang lebih besar. Partisipasi mereka dalam Harbolnas memberikan paparan terhadap jutaan konsumen, yang biasanya sulit dicapai melalui saluran distribusi tradisional. D. Meningkatkan inovasi di e-commerce. Untuk menarik konsumen, platform e-commerce berinovasi dengan berbagai program, seperti flash sale, cashback dan gratis ongkos kirim. Harbolnas mendorong kreativitas dalam menciptakan pengalaman belanja yang menarik dan efisien. 4. Tantangan dalam pelaksanaan Harbolnas. A. Persaingan yang ketat.
Dengan semakin banyaknya platform e-commerce yang berpartisipasi, persaingan untuk menarik perhatian konsumen menjadi sangat tinggi. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk memberikan diskon yang lebih besar, yang kadang berdampak pada margin keuntungan. B. Infrastruktur logistik. Peningkatan pesanan secara drastis selama Harbolnas seringkali membebani sistem logistik. Keterlambatan pengiriman menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi konsumen dan penyedia layanan. C. Keamanan transaksi. Dengan meningkatnya volume transaksi, risiko kejahatan siber juga meningkat. Penipuan, pencurian data, dan praktik tidak etis lainnya menjadi ancaman bagi konsumen dan platform e-commerce. D. Konsumerisme berlebihan. Harbolnas seringkali mendorong perilaku konsumtif, di mana konsumen membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan hanya karena tergiur diskon. Hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi. 5. Harbolnas di era modern. A. Digital payment dan fintech. Peningkatan penggunaan metode pembayaran digital, seperti dompet elektronik dan kredit tanpa kartu, telah mempercepat proses transaksi selama Harbolnas. Kemitraan antara platform e-commerce dan perusahaan fintech memberikan banyak pilihan pembayaran kepada konsumen. B. Teknologi AI dan Big Data. Platform e-commerce kini menggunakan teknologi kecerdasan buatan, AI, dan Big Data untuk menganalisis perilaku konsumen. Teknologi ini memungkinkan personalisasi pengalaman belanja, seperti rekomendasi produk yang sesuai dengan preferensi pengguna. C. Promosi di media sosial. Media sosial menjadi salah satu saluran utama untuk mempromosikan Harbolnas. Influencer dan kampanye digital memainkan peran besar dalam menarik perhatian konsumen, terutama generasi muda. 6. Harapan dan masa depan Harbolnas. Dengan terus berkembangnya teknologi dan meningkatnya adopsi internet di Indonesia, Harbolnas memiliki potensi untuk menjadi lebih besar dan berdampak. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pelaksanaannya meliputi: A. Kolaborasi lebih luas. Peningkatan kerjasama antara platform e-commerce, pemerintah, dan pelaku UMKM dapat membantu memperluas manfaat Harbolnas bagi masyarakat. B. Edukasi konsumen. Penting untuk memberikan edukasi kepada konsumen tentang belanja yang bijak dan keamanan transaksi. Hal ini dapat mengurangi risiko penipuan dan membantu konsumen membuat keputusan yang lebih baik. C. Penguatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur logistik dan jaringan internet dapat meningkatkan efisiensi pengiriman dan pengalaman belanja daring, terutama di daerah terpencil. D. Pendekatan berkelanjutan. Platform e-commerce dapat mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam Harbolnas, seperti mempromosikan produk ramah lingkungan dan mengurangi limbah kemasan. 7. Kesimpulan. Hari Belanja Online Nasional Harbolnas adalah momen penting yang telah mendorong transformasi besar dalam perilaku belanja masyarakat Indonesia. Lebih dari sekadar festival diskon, Harbolnas menjadi simbol perkembangan ekonomi digital dan potensi besar e-commerce di Indonesia. Namun, tantangan seperti logistik, keamanan, dan konsumerisme berlebihan perlu diatasi untuk memastikan bahwa Harbolnas memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan inovasi yang terus berkembang dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Harbolnas dapat terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.